Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum itu, marilah kita panjatkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunnalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama. Jika tanpa nikmatnya, kita tidak akan dapat berkumpul dan mendengarkan ceramah tentang menuntut ilmu. Sebelum itu, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan ketaatan serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, ibu hadirin jamaah sekalian, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Rangga Ramadan dari kelas 11 IPA 2. Berdirinya saya di sini, saya akan memberikan ceramah singkat tentang pentingnya menuntut ilmu bagi umat manusia. Adapun untuk meningkatkan ketakwaan, maka tentu saja kita harus mau belajar dan mau menimba ilmu. Seluruh ilmu yang dapat menjadikan kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisau di dapur haruslah diasah supaya tajam dan jadi kuat. Belajarlah tanpa kenal lelah agar dapat ilmu yang bermanfaat. Kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab, alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti sesuatu, atau juga berasal dari kata kala alama, yang berarti memberi tanda atau petunjuk, yang berarti pengetahuan. Ilmu itu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam hal manusia. Hadirin yang berbahagia dan yang saya cintai, dengan ilmu kebahagiaan dunia akan kita rasakan. Dengan ilmu juga kebahagiaan alam akhirat pun akan kita raih, sebagaimana termaktub dalam hadis Nabi yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajibnya memiliki ilmu. Setiap orang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, Thalibul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Semakin kita memiliki ilmu, kebutuhan dan kebahagiaan dunia akan bisa kita rangkuh. Begitu pula harapan dan kebahagiaan di akhirat bisa kita rasakan. Tak bisa dipungkiri, kita tidak dapat hidup tanpa ilmu. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu, baik ilmu ukhrawi maupun duniawi. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari ilmu. Ketahuilah saudara-saudara sekalian, bahwa mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin maupun muslimat, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib untuk seluruh umat muslim yang laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Maka dengan ilmu kita bisa menentukan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dengan ilmu pula kita bisa memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk Allah, dan kita tidak akan menjadi makhluk
dan kita akan menjadi makhluk terbaik di antara makhluk-makhluk Allah. Namun jika kita tidak berilmu, kita akan menjadi makhluk paling bodoh dan tidak tahu apa-apa di dunia ini. Pada akhirnya, kita menjadi makhluk yang paling rendah. Dalam surat At-Tin ayat 5, asfala safilin. Dan tentunya kita tidak mau menjadi makhluk yang paling rendah. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa illahul lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin sekalian yang berbahagia, setiap orang pasti memiliki harapan yang ingin dicapai. Akan tetapi, jika kita tidak memiliki ilmu, rasanya akan mustahil harapan tersebut bisa kita kecapai. Sebagai contoh, seorang pelajar memiliki harapan agar mendapat nilai yang bagus dalam ujian. Akan tetapi, jika dia tidak memiliki ilmu dan tidak pernah berikhtiar untuk belajar atau mengulang pelajaran-pelajaran yang sebelumnya ia telah pelajari, maka kemungkinan untuk mendapat nilai yang bagus akan sangat kecil. Begitupun dengan keinginan-keinginan kita yang lain. Oleh karena itu, hadirin sekalian, menuntut ilmu begitu sangat diutamakan, apalagi bagi seorang pelajar yang memiliki status penuntut ilmu. Seharusnya tidak ada alasan lain untuk bermalas-malasan. Sudah tidak ada lagi untuk meluangkan waktu untuk bermain gadget terus-terusan, melakukan hal-hal lain yang tidak bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ilmu adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Karenanya kita wajib menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu itu artinya mencari ilmu dengan cara yang benar. Kita pahami dengan pemahaman yang benar dan disampaikan juga dengan cara yang benar. Mencari ilmu dengan cara yang benar itu artinya mempelajari ilmu itu dari guru-guru yang sudah terpercaya dan memiliki sanad keilmuan yang bersambung pada Rasulullah SAW. Memahami ilmu dengan cara yang benar artinya kita memahami ilmu itu sesuai dengan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menyampaikan ilmu dengan benar artinya ilmu yang telah dipelajari disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan. Ilmu yang disampaikan harus sesuai dengan oleh para ulama. Tidak ditambahkan, dikurangi, atau diselewengkan. Menjaga amanah harta adalah penting. Tetapi menjaga amanah ilmu jauh lebih penting. Sebaliknya, memperlakukan ilmu dengan tidak amanah atau khianat pada ilmu dampaknya akan jauh lebih besar dan berbahaya daripada khianat dalam masalah harta. Seseorang yang tidak amanah dalam masalah ilmu bisa menjadi sumber bencana bagi banyak orang. Menyampaikan ilmu secara serampangan dan berdasar hawa nafsu adalah salah satu bentuk khianat dalam masalah ilmu. Hal itu dapat menyebabkan banyak orang terjerumus dalam kesesatan. Ribuan orang, bahkan jutaan orang di luar sana mungkin akan jatuh ke dalam dosa besar. Dan mungkin saja ribuan orang akan keluar dari Islam dan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Hadirin rahimakumullah, kita diingatkan dan diwanti-wanti Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyampaikan sesuatu yang tidak ketahui. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu dalam firman-Nya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Surah Al-Isra ayat 36. Karena ilmu pula lah yang membedakan manusia dengan hewan. Maka begitu pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia, bukan? Sebagai manusia, kita memiliki akal atau intelijensi. Dengan akal inilah kita dapat mencari ilmu, pengetahuan yang mana akan menjadikan kita berbeda dengan binatang. Itulah sebabnya manusia lebih unggul daripada makhluk-makhluk Allah lainnya.
Hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari pentingnya kita mempelajari bahwa menuntut ilmu itu sangat penting bagi kita, bagi umat manusia. Kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, berarti dia berada di jalan Allah hingga pulang. Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu ia akan mendapatkan pahala yang mengalir terus-terusan. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Lalu orang-orang yang menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Lalu Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, pasti Allah akan membuat mudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, teman-teman, itu dengan menuntut ilmu, semoga kita menjadi orang yang baik, tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, memiliki pahala jariyah, ditinggikan derajatnya, dan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga. Demikianlah ceramah singkat tentang menuntut ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa meningkatkan pengetahuan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.